Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Apoteker Titin Oktaviani MSC, selaku dosen pengampu farmakoterapi 2, dan selamat sore untuk teman-temanku semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi, yaitu dengan judul pemilihan regimen antimikroba. Oh ya, perkenalkan nama saya Sri Damayanti dengan nomor NPM 102422027. Baik, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Definisi dari antimikroba adalah senyawa kimia atau alami yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme, yaitu bakteri, virus, jamur, dan parasit. Fungsi utama dari mikroba adalah membantu tubuh melawan infeksi dengan menghentikan replikasi mikroorganisme. Pentingnya regimen yang tepat yaitu untuk menghindari resistensi dan meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping. Adapun tujuan dari pemilihan regimen antimikroba yaitu untuk efikasi pengobatan, eh, misalnya mengatasi infeksi dengan efektif. Yang kedua, keamanan pasien, yaitu mengurangi resiko efek samping dan komplikasi. Yang ketiga, pencegahan resistensi, yaitu mencegah munculnya strain mikroorganisme yang kebal, dan efisiensi biaya, yaitu menekan pengeluaran yang tidak perlu dalam terapi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan regimen yaitu faktor pasien. Yang pertama usia, apakah anak-anak atau lansia membutuhkan penyesuaian dosis, kondisi kesehatan misalnya pasien dengan gangguan ginjal atau hati, dan riwayat alergi, hindari antibiotik tertentu seperti belaktam jika ada alergi. Untuk faktor patogen yaitu identifikasi mikroorganisme penyebab, sensitivitas terhadap antimikroba melalui uji kultur, farmakokinetik dan farmakodinamik, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Dosis efektif minimum itu dan indeks terapeutik. Adapun jenis-jenis mikroba dan contohnya yaitu yang pertama antibiotik, contoh obatnya amoxicillin, ciprofloxacin, itu target mikroorganismenya yaitu bakteri. Yang kedua antiviral, contoh obatnya acyclovir, oseltamivir, dan targetnya untuk virus. Antifungi, contoh obatnya fluconazole, amphotericin B, itu targetnya untuk jamur. Dan yang terakhir adalah antiparasit, contoh obatnya metronidazole dan ivermectin, yaitu targetnya untuk parasit. Selanjutnya mekanisme kerja antimikroba. Yang pertama inhibisi sintesis dinding sel. Contohnya penisilin untuk menghambat pembentukan peptidoglikan. Yang kedua inhibisi sintesis protein. Contohnya tetrasiklin menghambat ribosom bakteri. Dan yang ketiga gangguan membran sel. Contohnya polimiksin merusak integritas membran. Dan yang terakhir yaitu inhibisi DNA atau RNA. Contohnya rifampisin menghambat sintesis RNA. Resistensi antimikroba. Mikroorganisme mampu bertahan meskipun diberikan antimikroba yang efektif sebelumnya. Mekanisme resistensi, produksi enzim inaktivasi, contohnya beta-laktamase, memecah antibiotik B-laktam. Modifikasi target molekul mengubah struktur target sehingga antimikroba tidak efektif. Efflux yaitu mikroorganisme memompa keluar antimikroba dari selnya. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu meningkatnya infeksi sulit diobati. Kemudian penentuan dosis dan durasi terapi. Penentuan dosis berdasarkan berat badan dan fungsi organ. Contoh amoxicillin 500 mg tiap 8 jam untuk infeksi ringan. Untuk durasi terapinya infeksi ringan 3-5 hari, infeksi berat 7-14 hari, pemantauan efek samping yaitu reaksi alergi, netrotoksisitas. Pemilihan regimen berdasarkan lokasi infeksi. Lokasi infeksi pada saluran pernapasan yaitu mikroorganismenya Streptococcus, antimikroba pilihannya tuh amoxicillin atau azithromycin. Dan untuk lokasi di saluran kemih yaitu mikroorganisme E. coli, untuk antimikrobanya yaitu ciprofloxacin dan nitrofurantoin. Dan untuk lokasi pada kulit dan jaringan lunak, mikroorganismenya Staphylococcus aureus dan pilihan antimikrobanya yaitu clindamycin. Peran kultur dan uji kepekaan. Kultur mikroba identifikasi mikroorganisme penyebab infeksi dan uji kepekaan atau antibiogram
yaitu untuk menentukan antibiotik yang efektif terhadap mikroba tersebut. Tambahkan contoh antibiogram atau grafik hasil laboratorium. Untuk penggunaan antimikroba empiris. Pemilihan antimikroba berdasarkan gejala klinis sebelum hasil kultur keluar. Itu contoh kasusnya, pasien sepsis berat, kombinasi antibiotik spektrum luas seperti ceftriaxone plus metronidazole, resikonya itu resistensi tidak tepat. Resistensi jika tidak tepat. Adapun pemantauan klinisnya yaitu perubahan suhu tubuh, tanda vital dan gejala. Evaluasi laboratoriumnya, penurunan leukosit, hasil kultur mikroba, dan modifikasi terapi jika tidak ada perbaikan dalam 48 sampai 72 jam. Untuk program stewardship antimikroba, rekomendasi program pengelolaan untuk mengoptimalkan penggunaan antimikroba, tujuannya yaitu untuk mengurangi resistensi, meningkatkan kepatuhan terhadap panduan klinis, edukasi tenaga medis. Contoh kasus, misalnya ada pasien usia 45 tahun dengan infeksi saluran kemih atau E. coli, terapi awalnya nitrofurantoin, setelah hasil kultur sensitif terhadap ciprofloxacin, terapi disesuaikan. Adapun tantangan dalam pemilihan regimen yaitu peningkatan resistensi global, kurangnya data sensitivitas lokal, overprescribing antimikroba di masyarakat. Dari kesimpulan dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pemilihan regimen antimikroba harus berbasis bukti dan kondisi pasien. Yang kedua, peran stewardship penting untuk meminimalkan resistensi. Dan yang ketiga, yaitu evaluasi terapi secara berkelanjutan adalah kunci keberhasilan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Waktu itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.